sebagaimana amanat di Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa data kependudukan diantaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminalitas. Seperti yang disampaikan Bapak Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menyatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri RI. Hal tersebut lantaran pelaku industri pasar modal Indonesia merasakan manfaat yang sangat berarti dalam pemanfaatan data kependudukan, terutama untuk proses percepatan pembuatan rekening, investasi, peningkatan kualitas data investor. Bapak Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian, beliau sangat mengapresiasi pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri, berhasil melakukan pencapaian yang membanggakan bagi Kemendagri sekaligus memberi banyak manfaat kementerian lembaga lainnya. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri terus berubah, bertransformasi menuju digital. Ditjen Dukcapil bak pendekar pilih tanding. Dukcapil melakukan gerak melompat terus mengejar hal-hal yang baru. Atau tonton video pemanfaatan data kependudukan berikut ini. Kian tumbuhnya ekonomi digital telah mendorong dunia usaha dan layanan publik mensyaratkan penggunaan data kependudukan untuk memvalidasi layanan. Namun, belum semuanya berjalan sesuai harapan dan masih ditemukan penyalahgunaan data kependudukan yang menurut undang-undang seharusnya dilindungi. Hal ini menyebabkan turunnya rasa percaya masyarakat pada layanan-layanan bisnis yang meminta data pribadi. Permasalahan seperti ini memerlukan upaya dan solusi strategis dari pemerintah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses verifikasi data yang cepat, efisien, aman, dan dapat diandalkan oleh pelaku bisnis dalam mempercepat proses validasi layanan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil sebagai lembaga yang mempunyai kapasitas dan wewenang serta mampu diandalkan hadir untuk menjawab berbagai isu dan tantangan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan dalam kebutuhan verifikasi data pelanggan. Ditjen Dukcapil semakin dapat dipercaya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai mitra untuk proses validasi layanan dan verifikasi data pelanggan. Dalam perjalanannya, pemanfaatan data ini sudah dimulai sejak tahun 2013, yang mana dimulai pertama kali oleh lembaga-lembaga seperti JAM Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Ditjen Pajak, TNP 2K, dan Bareskrim Polri. Hingga saat ini, sebanyak 981 lembaga di Indonesia telah membangun kerjasama dengan Ditjen Dukcapil untuk mendukung proses validasi layanan dan verifikasi data pelanggan. Yang mana pada kesempatan kali ini, jumlah perusahaan yang akan menjalin kerjasama mencapai 1.004 lembaga. Baik, terima kasih Bu Wika. Selamat siang, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Dengan memasukkan NIK nasabah ke dalam sistem kami, maka data nasabah langsung dapat ditampilkan. Hal ini memudahkan saya dalam melakukan proses verifikasi keaslian KTP nasabah serta memastikan data nasabah benar dan akurat. Nasabah pun merasa lebih nyaman ketika proses pengisian formulir pembukaan rekening menjadi lebih cepat karena telah menggunakan data kependudukan Dukcapil. Data nasabah memiliki peran yang sangat vital bagi Bank Mandiri. Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu kami dalam pengelolaan data nasabah sehingga tercipta database nasabah yang clean, akurat, serta up to date.
Hal ini sejalan dengan rencana implementasi konsep Big Data di Bank Mandiri, sehingga kami dapat lebih mengenal profil nasabah dan dapat memetakan serta memahami kebutuhan nasabah sejalan dengan strategi bisnis Bank Mandiri untuk terus mengembangkan potensi bisnis melalui pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berubah. Dengan adanya kerjasama Bank Mandiri dengan pihak Dukcapil, sangat mendukung kami untuk menciptakan data nasabah yang valid, secure, dan akurat. Data yang berkualitas tersebut sangat membantu Bank Mandiri dalam mengembangkan potensi bisnis, mengurangi fraud, dan tindak kejahatan, mengingat data yang dihasilkan adalah data yang clean, akurat, dan komprehensif. Terima kasih kepada Direktur Jenderal Dukcapil dan tim atas kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini. Kami harapkan kerjasama baik ini akan terus berjalan di masa yang akan datang. Kewajiban melakukan registrasi pelanggan dengan menggunakan data identitas kependudukan berupa KTP elektronik ini menurut saya sangat penting. Karena dengan adanya penggunaan data identitas yang benar sesuai KTP elektronik ini akan memudahkan kami untuk membantu pelanggan. Seperti misalnya, mempercepat proses verifikasi pada saat pelanggan melaporkan kehilangan kartu dan meminta proses pergantian kartu. Hingga saat ini, selalu saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan layanan komunikasi untuk tujuan kejahatan. Untuk mencegahnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah mewajibkan setiap pelanggan layanan prabayar untuk melakukan registrasi ataupun registrasi ulang bagi pelanggan lama. Untuk pelanggan baru, ketik daftar, pagar, nomor NIK, pagar, nomor kartu keluarga atau nama ibu kandung, dan kirim via SMS ke 4444. Bagi pelanggan lama, ketik ulang, pagar, nomor NIK, pagar, nomor kartu keluarga atau nama ibu kandung, dan kirim via SMS ke 4444. Kewajiban melakukan registrasi sesuai data KTP elektronik ini penting bagi kita, karena untuk memastikan identitas pelanggan adalah valid. Dengan melakukan hal ini, kami berharap dapat membantu pemerintah dalam mendorong program keuangan inklusif yang tentu juga memberikan manfaat besar bagi pelanggan dan masyarakat. Untuk itu, kami mengharapkan kesadaran setiap pelanggan Excel dan Axis untuk segera melakukan registrasi. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan layanan jasa telekomunikasi, pemerintah mewajibkan setiap masyarakat untuk melakukan registrasi terhadap kartu telepon selulernya dengan menggunakan data identitas yang sesuai dengan KTP atau KK yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami selaku operator telekomunikasi tentu sangat mendukung hal ini, karena dengan adanya informasi data pelanggan yang sesuai KTP atau KK tersebut akan sangat membantu kami dalam melakukan verifikasi terhadap pelanggan. Sehingga jika kartu pelanggan hilang atau digunakan untuk penipuan atau tindak kejahatan, Excel, Axiata, dan pelanggan bisa dengan mudah melakukan pemblokiran. Kami juga berkewajiban untuk melakukan validasi data pelanggan ke database KTP elektronik untuk memastikan identitas pelanggan adalah valid. Untuk itu, mari kita sukseskan program registrasi dan validasi identitas pelanggan pada layanan prabayar dengan data kependudukan yang benar. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 13 yang bertujuan untuk penegakan hukum, pencegahan kriminal, dan bencana. Implementasi pemanfaatan biometrik sidik jari dimulai saat dilakukannya proses identifikasi korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines pada tahun 2014. Sejak saat itu, pemanfaatan biometrik sidik jari menjadi sangat dibutuhkan dalam setiap proses identifikasi identitas penduduk dalam tindak pidana dan bencana. Saat ini, seluruh tingkat kepolisian resor sudah dapat melakukan pemanfaatan biometrik sidik jari dalam identifikasi identitas penduduk
dalam tindak pidana dan bencana. Pemanfaatan data biometrik sidik jari pun terbukti sangat memudahkan kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, dalam melakukan identifikasi terhadap tersangka ataupun korban dalam tindak pidana ataupun korban bencana yang bahkan fisiknya sudah sangat sulit untuk dikenali secara kasat mata. Pemanfaatan data biometrik sidik jari pun memungkinkan dilakukannya pencarian identitas anggota keluarga. Dengan menggunakan biometrik berbasis data kependudukan, pengungkapan pelaku kejahatan, terorisme, dan korban kejahatan atau korban bencana dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan berbiaya murah.